Halo Mbak. Halo Bu, Ya, ini benar ya dengan Mbak Saida? benar Ibu. Benar. Sekarang ini gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu sejauh ini. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa Mbak? Sekarang kesibukannya menjadi mahasiswa akhir dengan segala tugasnya Bu. Oh iya. Masih sibuk dengan tugas sama kegiatan rumah juga. Ini sudah memasuki UAS juga ya Mbak? Iya, minggu depan udah UAS. Ya. Kalau boleh tahu nih tujuan Mbak Saida datang ke sini itu apa? Tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan konseling dengan Ibu. Ya. Terus jadi sebelumnya Mbak Saida udah pernah ikut konseling atau baru ini? Baru ini Bu. Baru ini. Iya. Jadi gini Mbak Saida, dalam konseling itu ada yang namanya asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mbak Saida sampaikan ke saya itu akan menjadi rahasia kita, dan maka dari itu Mbak Saida nggak usah takut buat terbuka, nggak usah takut buat nanti rahasianya keungkap ke publik gitu ya. Baik Bu. Iya. Dalam konseling juga itu ada kontrak waktunya Mbak. Nanti kita akan melaksanakan konseling dalam waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak Saida bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Boleh Mbak diceritakan mungkin sedikit banyak apa sih yang dirasakan akhir-akhir ini gitu. Baik Bu. Akhir-akhir ini itu saya susah tidur Ibu. Susah tidur itu karena saya itu sering overthinking. Nah, overthinkingnya itu tuh terkait perkuliahan saya saat ini. Itu bagaimana kalau saya nggak bisa lulus tepat waktu, terus nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, yang mana orang tua itu taunya saya tahun depan udah bisa lulus. Kemudian selain itu juga saya juga overthinking terkait dunia pertemanan saya yang makin lama makin gak sehat. Takutnya saya nggak punya teman dan gini-ginilah gitu Bu. Kira-kira Mbak Saida itu sudah tahu belum tujuannya konseling ini? Mbak Saida itu ingin mencapai apa? Selepas konseling ini saya berharap saya bisa jauh lebih baik lagi Bu. Saya bisa sedikit menghilangkan overthinking saya terkait hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu. Ya, tadi kan sering overthinking ya. Itu pas overthinking itu biasanya Mbak Saida lakukan jam berapa? Kalau saya kan tipikal orang kalau tidur itu biasanya tepat waktu Bu. Kalau saya lagi nggak enak badan, tapi kalau saya posisi lagi capek itu malah saya tidurnya larut malam Bu, jam 10 lebih, jam 11 lebih, bahkan sampai jam 12 lebih itu pernah. Cuma gara-gara ya overthinking terkait itu tadi Bu. Berarti overthinkingnya itu terkait tugas akhir dan juga pertemanan ya? Iya Bu, benar. Nah, sejauh ini apakah Mbak Saida itu sudah melakukan upaya untuk mengatasi overthinking itu? Sejauh ini yang saya lakukan itu saya terus introspeksi diri aja sih Bu, terkait kemampuan saya itu ya cuma segini. Maksudnya bukan segini bukan stagnan, tapi saya cuma segini loh kemampuannya, nggak bisa kalau mau memenuhi ekspektasi kalian gitu. Sejauh ini juga Mbak Saida sudah menyadari atau belum bahwa overthinking itu sebenarnya suatu hal yang sangat mengganggu pikiran kita? Sudah Ibu, saya sudah sadar bahwa overthinking itu nggak baik buat diri saya. Ya, jadi bagus ya apa yang dirasakan Mbak Saida, bahwa overthinking itu emang benar yang tadi dibilang nggak baik buat pikiran dan juga diri kita. Nah, dari permasalahan Mbak Saida, Ibu akan menerapkan teknik relaksasi, di mana nanti Mbak Saida itu akan lebih rileks, lebih tenang, dan bisa meminimalisir overthinking yang saat ini Mbak Saida alami.
Begitu, apakah Mbak Saida udah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Baik, sekarang Ibu mau Mbak Saida mencari posisi tempat paling nyaman. Sudah? Sudah. Seperti ini? Iya. Selanjutnya, Ibu mau Mbak Saida meletakkan kedua tangannya di atas paha dengan menghadap ke atas sebagai tanda bahwa kita siap untuk menerima. Selanjutnya, Ibu mau Mbak Saida rileks semuanya, dari kepala rileks, dari punggung, tangan, jari-jari tangan, kaki, dan perlahan Mbak Saida mulai memejamkan mata. Baik, kita akan masuk ke latihan pernapasan yang nanti akan menjadikan Mbak Saida lebih rileks. Saya mau ketika Mbak Saida bernapas dan mengeluarkan energi-energi negatif itu ikut keluar dalam tubuh Mbak Saida. Ilustrasikan, bayangkan asap hitam keluar dari tubuh Mbak Saida, itu adalah sebuah energi negatif yang Mbak Saida keluarkan. Baik, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, relax, relax, relax. Aku mau ketika kamu tarik nafas, kamu seperti melayang perlahan, perlahan, dan kamu merasa lebih tenang, semakin tenang, dan semakin tenang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah cukup tenang, Mbak Saida? Baik. Sekarang Ibu ingin Mbak Saida membayangkan bagaimana kondisi impian Mbak Saida itu terwujud. Bagaimana impian Mbak Saida lulus tepat waktu itu terwujud. Tahun 2025, Mbak Saida mengenakan toga UIN di Gedung Geraha, disambut oleh kedua orang tua Mbak Saida. Bayangkan, rasakan bagaimana momen itu terjadi, bagaimana ekspresi dari kedua orang tua Mbak Saida, keluarga-keluarga Mbak Saida yang datang. Bayangkan apa yang Mbak Saida rasakan. Ayah Mbak Saida memeluk Mbak Saida dan berkata, "Aku bangga sama kamu, Nak. Ternyata kamu bisa lulus tepat waktu dengan predikat cum laude." Dan sekarang hidupmu jauh lebih baik. Satu persatu, circle pertemanan yang negatif pergi dengan sendirinya. Kamu terus-menerus menarik orang-orang yang positif. Tahun ini adalah tahunmu. Kamu sangat bersyukur atas apapun yang kamu peroleh saat ini. Apapun yang kamu usahakan terwujud. Hidupmu 360 derajat lebih baik daripada sebelumnya. Kamu dalam kondisi berkelimpahan. Sekarang yang kamu rasakan adalah percaya diri. Kamu memiliki power. Kamu memanggil powermu kembali. Orang lain tidak bisa menentukan targetmu. Masa depan adalah misteri.
tidak ada yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Masa depanku cerah. Aku akan hidup bahagia di masa depan. Aku berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi sekarang saya mau Mbak Zaidah buka mata perlahan. Masa depan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus nikmati proses saat ini dan lakukan yang terbaik. Karena yang tahu usaha kita adalah kita sendiri dan hasil hanyalah milik Allah. Nah, setelah mengikuti sesi relaksasi itu, apa yang dirasakan Mbak Zaidah? Jauh lebih tenang, jauh lebih rileks. Ya, terus bagaimana Mbak Zaidah menggambarkan sosok ayah, ibu, dan keluarga Mbak Zaidah ketika datang ke acara wisuda? Datang dengan perasaan senang dan bangga bahwa anaknya bisa lulus sarjana. Ya, terus bagaimana dengan kehidupan Mbak Zaidah dan teman-teman baru yang positif vibe? Jauh lebih senang, jauh lebih membawa energi positif buat saya, buat lebih semangat lagi, lebih kuat lagi buat menghadapi segala hal. Iya, baik. Jadi Mbak Zaidah itu merasa lebih rileks, lebih tenang, seperti itu. Dan salah satu cara untuk minimalisir overthinking itu dapat dilakukan dengan relaksasi, dan itu Mbak Zaidah dapat melakukan mandiri pun bisa. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan? Ada Bu. Ada. Terus untuk langkah selanjutnya nih, Mbak Zaidah mau ngapain? Langkah selanjutnya saya pengen lebih semangat lagi buat ngerjain tugas, lebih semangat lagi buat berusaha jadi yang terbaik, lebih percaya diri lagi, dan yakin bahwa saya mampu buat melaksanakan tugas-tugas saya dan mampu buat meraih apa yang saya impikan nantinya. Baik. Terus untuk gangguan tidur ya Mbak Zaidah, itu saya dapat memberi penugasan mungkin ya buat Mbak Zaidah, karena kan Mbak Zaidah juga overthinking nih. Nah, mungkin Mbak Zaidah itu dapat menulis nih apa sih yang menjadi overthinkingnya. Terus satu lagi itu jadi nulis 2 kolom kan, yang satu itu pikiran negatif, yang satu pikiran positif gitu. Dan itu kita dapat melatih latihan terapi pikiran seperti itu Mbak. Baik Bu. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Zaidah, karena nggak semua orang itu bisa untuk bercerita, menceritakan masalahnya seperti apa, dan Mbak Zaidah udah bisa melakukan itu semua. Dan mungkin untuk sesi konseling kali ini dapat diakhiri Mbak Zaidah. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi apa yang menjadi permasalahan dari Mbak Zaidah.